sosiologi menjadi sebuah disiplin ilmu yang terorganisir, para intelektual telah mengajukan berbagai pemikiran terkait masyarakat dan perilaku manusia. Pemikiran-pemikiran ini berkembang pada masa pencerahan yang berlangsung sekitar abad ke-18 di Eropa. Para pemikir pencerahan ini menekankan pentingnya akal budi dan rasionalis dalam memahami masyarakat dan perilaku manusia. Pemikiran-pemikiran ini bertentangan dengan pemikiran abad pertengahan yang bersifat skolastik dan dogmatis, di mana masyarakat dan perilaku manusia dijelaskan dalam konteks kepercayaan agama. Pemikiran pencerahan berfokus pada pengembangan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat diterapkan pada masalah sosial dan organisasi negara. Pemikiran ini memberikan landasan bagi disiplin ilmu seperti sosiologi yang kemudian berkembang pada abad ke-19 dan ke-20. Dalam hal ini, para pemikir pencerahan dapat dianggap sebagai pendahulu sosiologi, karena mereka telah mengajukan berbagai pemikiran terkait masyarakat dan perilaku manusia, dan memberikan landasan bagi pengembangan disiplin ilmu sosial yang lebih sistematis dan terorganisir. Tokoh-tokohnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam terkemuka asal Tunisia. Memang dikenal sebagai tokoh yang banyak berkontribusi dalam bidang sejarah dunia dan sosial budaya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Al-Muqaddimah, yang merupakan sebuah risalah yang membahas tentang sejarah dunia dan teori sosial budaya. B. Lester Fenwolf. Lester Fenwolf adalah seorang sosiolog Amerika Serikat yang hidup pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia dianggap sebagai salah satu pelopor sosiologi di Amerika Serikat dan dikenal sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Menurut Wolf, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Dalam karyanya yang berjudul Applied Sociology, yaitu sosiologi terlepas. C. John Dewey. Gagasan Lester Fenwolf yang dikembangkan oleh John Dewey dalam karyanya yaitu School and Society, memandang sekolah sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk individu yang lebih baik dan juga masyarakat yang lebih baik. Menurut Dewey, lembaga pendidikan harus berfungsi sebagai jembatan antar individu dan masyarakat, sehingga dalam kehidupan masyarakat dengan lebih baik. D. Emil Durkheim. Emil Durkheim memang merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan sosiologi pendidikan. Pandangan Durkheim tentang pendidikan sebagai suatu ikhtiar sosial atau social thing menekankan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang berada dalam konteks masyarakat, bukan hanya sebagai upaya individu dalam mencapai tujuan-tujuan pribadi. E. Karl Mannheim. Karl Mannheim, seorang sosiolog terkenal, memandang bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam proses sosial dan perkembangan manusia. Menurut Mannheim, pendidikan harus dilihat sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar. Sebagai anggota masyarakat, manusia berada dalam lingkungan yang sangat beragam dan dinamis, dan pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. F. George Penn. George Penn, yang sering dianggap sebagai bapak sosiologi pendidikan, mengartikan sosiologi pendidikan sebagai ilmu yang menjelaskan dan menggambarkan lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial, dan proses sosial yang terlibat dalam pendidikan. Menurut Penn, sosiologi pendidikan mencakup berbagai aspek pendidikan dari sudut pandang ilmu terapan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.